Budaya dekat Indo ni kau rasa pelik sebab dia Islam tapi bertatu, minum. Kenapa kau pelik Sebab aku rasa dia berbeza dengan Malaysia. Kalau kau tanya aku saya belajar itu, saya mendapat hidayah itu di Malaysia ya, religius atau Islamik. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, so teman-teman, di video kali ini kita mau mereaksikan ini Sari jumpa video ini daripada TikTok ya. Kami itu Sari buka TikTok dan terjumpa video ini ya teman-teman. Abang ini adalah orang Malaysia, cukup terkenal juga ya. Mungkin kalian juga sudah tahu ya teman-teman. Abang ini membahas tentang budaya pelik di Indonesia, Islam tapi bertato. Oke, dan juga ini adalah kebiasaan yang jarang orang Malaysia lakukan ya. Kira-kira seperti apa penjelasan daripada abang ini langsung. Sari juga pernah lihat video abang ini beberapa ya. Abang ini juga pernah pergi ke Indonesia, so dia ada beberapa pengalaman yang diceritakannya ya teman-teman. Oke, seperti apa kira-kira penjelasan daripada abang ini? Tengok video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih ya untuk supportnya sampai saat ini. Belum lagi sampai tahun 2023 Sari sudah mencapai 20.000 subscriber. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudi support Sari ya. Oke, kita tengok videonya sama-sama ya. Cium. budaya dekat Indo ni kau rasa pelik sebab dia Islam tapi bertatu, minum. Kenapa kau pelik Sebab aku pelik. Pelik. Sejujurnya masa first time aku datang aku pun culture shock. Dekat Padang, aku cerita dekat Padang, aku buat course surfing. Bila aku buat course surfing ni, dia kenalkan aku dengan kawan-kawan kampus dia. Time tu Padang University. Dan awet-awet dekat sana pakai tudung. Dan bila dia jumpa aku, oh abang Khairul dari Malaysia. Dan kita kalau awet pakai tudung, kita tak salam babe. Kita tak salam, kita tak hulur tangan. Tapi betul, awet tu yang hulur tangan kat aku. Abang Khairul, oh dari Malaysia ya. Tapi it's satu budaya yang aku rasa dia berbeza dengan Malaysia. Kalau kau tanya aku, ramai sebenarnya kawan aku yang dekat sana macam tu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, di Indonesia itu menurut pengalaman dia tuh perempuan itu langsung salaman macam itu ya. Padahal kan lelaki dan perempuan bukan muhrim ya. Macam biasa saja, atau mungkin sudah kebiasaan seperti itu. Jadi abang ini sangat-sangat terkejut karena budaya di Malaysia itu bukan seperti itu ya. Oke, kita tengok lagi ya. Bab suka macam mana diorang membesar dan cara diorang berfikir. Tapi sebenarnya bila diorang solat, bila diorang mengaji, sedap, power gila kan. Tapi bertatu kan, so susah lah. Kena tanya orang Indonesia lah. Tapi kalau duduk kampung, dia masih terjaga tau. Mungkin macam aku pergi Bandung, Padang, Jakarta, Bali. Sebab di kawasan-kawasan bandar ni, benda tu dah jadi satu kebiasaan. Kau tengok awet tudung minum. Kalau kat Malaysia viral lah. Aku rasa benda tu disebabkan kebebasan bila diorang ni bergaul. Diorang selama je salam aku apa semua. Kalau sini kan. Kita sumpah awkward nak mampus tu. Kita Melayu tutup rasa macam dia peluk aku. Tapi bagi diorang benda tu tak pelik. Memanglah kita satu rumpun, memanglah kita Muslim, memanglah kita Islam, tapi cara masyarakat menganggap sesuatu tu sebagai normal adalah mungkin sedikit tidak normal untuk masyarakat Malaysia. Merasakan benda tu tabu lah. Tapi tak adalah aku cakap, ada je aku jumpa orang Malaysia bertatu apa semua kan. Ada je, cuma komunitas tu tak banyak. Tapi kalau di Indonesia ni dia banyak, especially komunitas muzik. Kau tak boleh nak nafikan benda tu. Tapi berat tu. Itu hanya bagi pandangan aku sebagai seorang yang 5-6 kali datang ke Indonesia as a backpacker dan juga duduk dengan korang. Dan sejujurnya yang lebih mengetahui adalah komuniti dekat sana sendiri. Why? Kalau itu persoalan kau, ini jawapan yang aku boleh bagi. Bapak play safe. Aku tak tahu lah, mungkin kalau ada orang Indonesia yang tengok video ni, korang boleh komen. Bukan aku tanya kameraman. Oke, itu adalah pengalaman abang ini pribadi ya.
Tadi itu adalah pengalaman pribadi Abang Khairul Jamain ya teman-teman. Jadi itu yang dirasakannya semasa dia datang ke Indonesia ya. Jadi kalau kita kemana-mana itu ada juga beberapa culture shock ya, yang baru kita jumpai dan membuat kita terkejut. Abang ini sangat-sangat terkejut dengan kebiasaan yang ada di sana ya. Nah Sari juga Sari datang ke Malaysia ini melihat beberapa perbezaan ya teman-teman ya, otomatis juga ya. Sari juga perhati dari mulai Sari datang ke Malaysia ya, otomatis Sari melihat memang bukan mau membeza-bezakan, tapi memang agak beza ya teman-teman. Menurut sepengalaman Sari ya, Sari tak tahu ada atau tak, tapi Sari tak pernah jumpa. Memang jarang Sari lihat orang Melayu ya, khususnya di Malaysia ini menggunakan tato. Non muslim lain lah ya. Itu hari juga Sari pernah terlihat satu vlog ya, channel Abang Arnawan channel kalau tak silap, dia balik ke Indonesia dan dia ada buat vlog ya teman-teman. Di video itu ada seorang perempuan, dia pakai tudung ya, dia mau menjabat ataupun salaman dengan tangan abang itu macam menolak seperti itu ya. Apa cakap lah? Ini duit kenang-kenangan. Abang YouTuber dari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini obengnya. Dilihat ya, yang sangat jauh ya. Kalau di Indonesia ya, terkhususnya yang kita lihat di layar TV ataupun layar YouTube macam itu ya, artis-artisnya itu yang muslim terutamanya ada yang membela anjing ya teman-teman sebagai hewan peliharaan, bahkan sampai 2, 3 ya anjing yang dipelihara di rumahnya ya. Sedangkan di Malaysia Sari tak pernah tengok, pernah lalu lah ya di YouTube ya teman-teman, satu artis Indonesia itu yang memelihara banyak anjing ya. Siapa ya? Oh, Deddy Kobuzer ya teman-teman. Dia sudah berpindah menjadi muslim dan komentar-komentar itu Sari baca ramai juga daripada teman-teman daripada Malaysia ya teman-teman, dia mengomentari hal tersebut ya. Oke, ternyata Sari menemukan beberapa komentar. Bukan abang ini saja yang merasakan pengalaman seperti itu. Ada ramai juga di kolom komentar ini ya. Sari akan bacakan beberapa saja. Ada juga yang mengatakan, wah betul sangat, husband aku orang Indonesia. Masa mula-mula kawin aku udah pesan siap-siap. Tak boleh salam sembarangan orang. Oke. Juga, iya weh, masa pertukaran pelajar, masa dia sambut kami, lelaki peluk saya, cakap selamat datang. Terkejut siut. Oke, berarti ini adalah seorang perempuan. Tiba mungkin datang pelajar yang dari Indonesia sana, peluk ya. Wow, otomatis terkejut lah ya. Biasanya tak macam ini, tiba-tiba dia peluk, bukan siapa-siapa, hanya mau mengucapkan selamat datang perkawanan. Oke, ternyata bukan orang Malaysia saja yang merasa aneh, pelik ya. Abang ini juga mengatakan aku orang Indo pun pelik. Ya, kenapa seperti itu? Apakah ini sudah menjadi kebiasaan? Jadi semuanya tuh menjadi terikut-ikut kebudayaan seperti itu. Ada kalian pandangan lain seperti apa? Kalian juga boleh komentar di bawah ya teman-teman. Daripada orang Malaysia juga ya, mungkin ada lagi culture shock yang kalian rasakan itu berbeda. Dan Sari juga ada menemukan dari video kakak ini, tajuk video ini adalah Malaysia lebih religius ataupun Islamik. Terima kasih, membawa perubahan besar dalam hidup. Oke teman-teman, kira-kira seperti apa pengalaman kakak ini dan apa juga perubahan yang sudah dirasakannya? Kita tengok video ini sama-sama ya. Cum. Saya belajar itu, saya mendapat hidayah itu di Malaysia ya, dan alhamdulillah sekarang saya bisa lebih berhijab, maksudnya bisa lebih ke arah yang lebih baik, lebih menutup diri. Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel saya Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Amin. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang seperti judul thumbnail yang kalian lihat, Malaysia lebih religius. Betul tak ya? Oke. Nah, seperti judul thumbnailnya, kalau betulkah
negara Malaysia ini lebih religius. Kalau itu menurut saya jawaban saya betul ya. Betul. Kenapa saya cakap Malaysia lebih religius atau Islamik? Karena kita bisa lihat sendiri di sini seperti apa penerapan gaya hidup mereka, cara berpakaian atau apa semua lebih sopan ya atau tertutup seperti itu. Bisa bedakan ya yang mana yang bukan muslim dan mana yang muslim, karena kebanyakan atau hampir keseluruhan yang muslim atau mungkin semua lah kali ya akan menutup diri atau berhijab. Jadi kalau yang bukan muslim tuh kita boleh tahu mungkin yang bukan beragama muslim itu tidak memakai hijab ya, seperti itu, walaupun mungkin tidak semuanya ya. Dan di sini tuh kita bisa bedakan yang mana yang non muslim, yang mana yang muslim, seperti itu, karena sangat menonjol sekali Islamik mereka ya, jalan yang bersahaja, keseharian yang bersahaja. Dan saya suka juga maksudnya seperti di Malaysia ini mereka hanya memakai tudung masuk dan kadang hanya memakai pin terus urai seperti itu, lebih bersahaja ya. Bersahaja. Dan apa ya, maksudnya hampir keseluruhan rakyat Malaysia ini juga Islam ya, walaupun China ataupun Melayu ya, teman-teman. India ada juga yang beragama Muslim, Ada juga. seperti itu. Dan saya lihat juga seperti apa ya, maksudnya seorang semua pasti tahu Bunga Citra Lestari ya. Dia BCL. orang Indonesia yang berkawin dengan orang Malaysia, almarhum Ashraf. Dan hari itu saya lihat time pernikahan mereka, saya lihat di TV hari itu yang dia menikah dengan Ashraf itu. Saya tengok keluarga Ashraf, orang tua Ashraf semua, mereka bukan ini ya, tapi mereka tuh golongan orang kaya ya, selebriti, tapi pakaian mereka saya nampak sangat bersahaja, sangat Islamik sekali, walaupun sesuatu apalagi maksudnya, walaupun dalam keadaan seperti pergi kenduri atau apa, tetap dengan Simple, penampilan ya. yang lebih Islamik, seperti itu. Itu juga sih yang saya suka di sini, karena Biasa saja memang. kesederhanaan Sederhana dalam ya, sederhana. keseharian mereka, seperti itu. Dan seperti juga pengalaman saya, yaitu sebelumnya pada saat saya sampai di Malaysia ini, saya masih belum ada hidayah untuk berhijab ya. Hari itu saya masih free hair, dan saya boleh rasa di sini tuh, saya rasa yang time saya kerja ya hari itu dengan kawan-kawan Melayu semua berhijab maksudnya. Dan sampai hari itu ada budak Nepal yang ingat saya orang Thailand tahu, karena hari itu saya masih free hair kan, saya belum berhijab. Dan ya maaf, hari itu saya masih berpakaian yang agak terbuka keluar. Maksudnya terbuka bukan dalam hal apa ya, maksudnya berbaju pendek, lengan pendek seperti itu kan. Dan di situ saya rasa seperti tertampar ya, maksudnya seperti aduh, saya ini orang muslim tapi saya tidak berhijab, sedangkan saya tengok semua kawan-kawan di Malaysia Melayu semuanya rata-rata semua berhijab. Di situ seperti ada rasa malu, rasa down, rasa seperti apa ya, maksudnya tidak ingin bergaul dengan mereka, bukan karena apa, maksudnya karena malu ya, seperti itu. Dan betul juga orang kata
persekitaran kita atau kawan-kawan kita semua, kalau positif kita akan ke arah yang positif, kalau negatif kita akan ke arah yang negatif ya, seperti itu. Dan alhamdulillah hari itu kawan-kawan Ima semua oke ya. Dan Ima pun memutuskan untuk berhijab ya sepenuhnya seperti itu pada saat keluar. Kalau di rumah sih kadang Ima tidak berhijab ya. Ima belum bisa untuk sepenuhnya sekali, maksudnya setidaknya pada saat keluar Ima sudah menutup diri, berhijab, dan apa ya, maksudnya perubahan yang Ima rasakan itu memang betul-betul kentara ya. Apa maksudnya, pada saat kita belum berhijab dan pada saat sesudah berhijab, respon orang atau respon, kita ambil contoh lah lelaki ya, pada saat melihat kita, pasti pandangan dia dengan orang yang tidak berhijab dengan orang yang berhijab itu tidak sama ya. Dan Ima ambil sendiri contoh dari Ima sendiri pada saat sebelum berhijab, pandangan mereka seperti apa. Kalau Ima lalu ada budak-budak lepa, hai sit apa seperti itu, apa ya, maksudnya godaan-godaan seperti itu pasti sudah ada pada kita kalau kita memang belum berhijab, seperti itu. Biasalah muda-mudi ya, atau budak-budak lepak yang lihat perempuan lalu. Dan pada saat setelah Ima berhijab, dan itu sangat Ima rasakan, lalu di depan orang budak lepak, hampir senyap ya. Maksudnya ada juga yang menegur, tapi bukan yang seperti sit awe, bukan yang seperti itu. Mereka lebih ke hai, assalamualaikum, dia lebih sopan ya. Jadi di situ kita ambil kesimpulan sebenarnya manfaatnya itu sangat besar ya kita berhijab ini. Dan saya belajar itu, saya mendapat hidayah itu di Malaysia ya. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa lebih berhijab, maksudnya bisa lebih ke arah yang lebih baik, lebih menutup diri. Dan menurut saya juga di negara Malaysia ini memang betul-betul negara yang Islamik ya. Dan saya suka kesederhanaan mereka dalam berpakaian dan penerapan apalagi syari'i mereka itu memang betul-betul mengikut agama ya, seperti itu. Dan bisa juga Ima terapkan di kehidupan Ima, seperti itu. Itu sih yang Ima lihat atau Ima dapat pelajari dari negara Malaysia ini, seperti itu, bahwa memang betul-betul di sini tuh mengedepankan keagamaan, seperti itu, mematuhi syari'i agama, tidak mengikut passion. Mungkin ada sih sebagian selebriti atau apa ya, tapi kalau keseluruhan ataupun apa ya, sebagian besar rakyatnya memang sangat semua Islamik, seperti itu. Hidayah untuk saya berada di sini, saya bisa lebih baik, saya bisa berhijab, dan mudah-mudahan ini kekal ya. Maksudnya saya bisa lebih baik lagi dan meningkatkannya ke arah yang lebih baik lagi. Good job. Dengar pengalaman daripada kakak Ima ini ya, semenjak dia di Malaysia, dia mendapatkan hal-hal baik yang diterapkan di hidup dia pada orang-orang persekitarannya. Sari pandang ya teman-teman, kalau di Malaysia ini sangat simple, sangat sederhana jika berpakaian ya. Sari pernah bahas ya tentang pernikahan, perkawinan ya, melangsungkan majelis perkawinan itu memang bajunya, familynya, padahal dari kalangan orang yang kaya, tetap pakaiannya tuh simple namun elegan ya. Bahkan Sari juga beberapa perhati artis Malaysia yang cantik-cantik. Contohnya pakaian daripada Datuk Siti Nurhaliza. Wow, sangat-sangat famous dan terkenal ya. Tapi bajunya itu simple, elegan ya, sangat terlihat sederhana namun elegan ya teman-teman. Pendapat Sari tadi macam yang dikatakan kakak ini ya, melihat kalau persekitaran kita itu positif,
positif, arahnya itu yang baik, yang lainnya itu terikut-ikut juga kebiasaan itu ya, kebiasaan baik itu. Ini menurut pengalaman dan yang Sari perhati ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian? Itu tadi pandangan kakak ini, dan menurut pengalaman kakak ini, dan juga apa yang Sari lihat ya, karena Sari sudah datang ke Malaysia ini, sudah perhati ya, sudah lama juga. Oke, so buat kalian juga boleh komentar dengan cara yang positif juga ya, dengan menggunakan kata-kata yang baik dan yang benar ya teman-teman. Ada salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. See you on my next video. Bye.